Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ida Puspita, NPM 06 2023 107667 dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Di sini video saya yang ketiga di mata kuliah kecerdasan buatan. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang temanya atau tentang pembahasannya itu definition of AI atau artificial intelligence. Jadi langsung kita ke videonya. Jadi kecerdasan buatan atau yang sering kita sebut sebagai artificial intelligence atau AI adalah cabang dari ilmu komputer yang fokus pada membuat mesin atau program komputer agar bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah asisten virtual seperti Siri di iPhone dan Google Assistant, atau chatbot yang bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan seperti ChatGPT atau Gemini AI. Mereka itu bisa memberikan jawaban karena menggunakan AI untuk memahami apa yang kita tanyakan, kemudian memberikan respon berdasarkan informasi yang mereka miliki. Jadi diartikan secara langsung, istilah artificial intelligence sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai kecerdasan artifisial, seperti yang di videonya Pak Kur kemarin, bukan kecerdasan buatan. Kata artificial itu menunjuk atau merujuk pada sesuatu yang diciptakan atau disimulasikan, sementara kalau buatan itu sering diartikan sebagai sesuatu yang sepenuhnya diproduksi oleh manusianya sendiri. Jadi di konteks ini AI bukanlah kecerdasan manusia yang diproduksi ulang, melainkan simulasi dari proses berpikir atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sistem komputer. Namun istilah kecerdasan buatan itu udah sering dikenal sama masyarakat di Indonesia. Jadi banyak yang mengartikan kalau artificial intelligence itu kecerdasan buatan, bukan kecerdasan artificial. Kemudian dalam buku Artificial Intelligence yang judulnya A Modern Approach karya Stuart Russell dan Peter Norvig, AI didefinisikan sebagai sistem atau agen cerdas yang bisa mengamati lingkungannya, kemudian membuat keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya mobil tanpa pengemudi seperti Tesla atau self-driving car itu juga menggunakan AI untuk melihat rambu-rambu jalanan, memahami kondisi lalu lintas, dan mengambil tindakan yang tepat agar bisa sampai ke tujuan dengan aman. Di dalam buku itu juga dijelaskan bahwa ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk membuat AI seperti logika matematika, algoritma komputer, dan pembelajaran mesin atau machine learning. Sementara itu, Kevin Warwick dalam bukunya yang berjudul Artificial Intelligence: The Basic mendefinisikan AI sebagai kemampuan mesin untuk meniru atau menggantikan cara berpikir manusia. Misalnya, AI bisa diajari untuk mengenali wajah seseorang, memahami bahasa, atau membuat keputusan yang rumit. Seperti ketika sistem AI digunakan dalam diagnosa medis, Warwick juga menyoroti bahwa AI bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dan membantu manusia di banyak bidang, dari teknologi hingga kesehatan. Jika kita melihat AI dengan cara yang lebih sederhana, AI adalah teknologi yang membantu mesin atau komputer menjadi lebih pintar. Mereka bisa belajar dari data yang diberikan oleh si pembuatnya, kemudian membuat keputusan bahkan beradaptasi dengan situasi baru tanpa perlu diinstruksikan secara rinci oleh manusianya sendiri. Misalnya dalam media sosial, AI digunakan untuk merekomendasikan konten yang mungkin kita sukai atau kita sering tonton berdasarkan apa yang kita tonton atau kita sukai. Kalau buku mungkin yang sering kita baca. Nah, di bidang kesehatan, AI juga bisa membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan mungkin efisien. Jadi mempermudah pekerjaan dokter si dokter tadi. Gitu. Menurut pandangan saya pribadi,
kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu alat yang luar biasa yang bisa mengubah cara hidup kita dan cara bekerja kita. AI bukan hanya tentang membuat mesin berpikir seperti manusia, tetapi juga tentang mempermudah banyak hal yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak mungkin bisa dilakukan. Misalnya dengan AI kita bisa memproses informasi dalam jumlah besar dan sangat cepat, menemukan pola tersembunyi dalam data, atau melakukan prediksi dengan akurasi yang lebih baik. Teknologi AI ini banyak membuat pekerjaan itu lebih efisien dan seringkali memberikan hasilnya itu yang lebih baik daripada jika dilakukan manual sama manusianya sendiri. Meski begitu, AI juga menimbulkan banyak tantangan, terutama dalam hal etika dan keamanan, karena mesin yang sangat cerdas bisa saja menimbulkan dampak negatif jika kita tidak mengendalikannya dengan baik. Begitu. Jadi intinya AI itu bisa membantu pekerjaan kita, namun juga ada beberapa yang harus diperhatikan supaya kita tidak dikuasai oleh kecerdasan buatan itu sendiri. Karena sejujurnya manusia itu juga cerdas, karena yang menciptakan AI itu bisa saja si manusianya itu tadi. Seperti itu. Ya, jadi itu tadi yang bisa saya jelaskan sedikit tentang definisi artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Saya sendiri juga sebagai pengguna artificial intelligence itu cukup terbantu karena banyak dari beberapa pekerjaan saya yang bisa selesai karena adanya si AI itu tadi. Seperti itu. Semoga video saya cukup membantu dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.